Ya. Selamat pagi Bu, Selamat pagi. salam sehat. Sama-sama. Sehat. Baik Bu, terima kasih. Salam kasih, damai dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi. Salve. Salve, shalom. Para pendengar RRI Pro 1 Pontianak, dimanapun berada, pada hari ini saya dan narasumber kita, Pak Yakobus atau Pak Jack, akan bersama-sama men-sharingkan tentang Bapak-Bapak Katolik, dan khususnya hari ini kita akan berbicara tentang kaum Bapak Katolik atau Bapakat atau komunitas Bapak Katolik Paroki Maria Ratu Pencipta Damai Pancasila Pontianak. Dan sebelum memulai Lentera Minggu dan dialog interaktif kita dalam tema pembinaan iman Katolik bersama Bapakat MRPD Pancasila Pontianak, mari kita membuka kegiatan ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kami bersyukur di hadapan-Mu karena karya agung-Mu kami selalu Engkau berkati dalam setiap langkah hidup kami. Pada hari ini kami akan berbicara tentang Bapak-Bapak Katolik atau komunitas Bapak Katolik atau kaum Bapak Katolik, terutama Bapakat Paroki MRPD yang telah berusia 2 tahun dan telah mampu untuk berkembang, bertumbuh dalam iman dan merangkul hampir seluruh bapak-bapak yang ada di paroki MRPD. Semoga hari ini kita mampu dicerahkan bagaimana iman bertumbuh karena kasih Kristus dan melalui kegiatan-kegiatan yang kecil bermanfaat, tetapi mampu untuk menggelorakan pertumbuhan iman yang nyata, baik di dalam keluarga, di dalam masyarakat, dan juga dalam pelayanan untuk sesama, dan mampu menumbuhkan persekutuan dalam gereja. Semua dan ini kami serahkan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang dan Raja, ini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, jika ada yang ingin ditanyakan nanti, baik pada paruh pertama atau paruh kedua ini, bisa di line telepon 734-987 atau melalui WhatsApp RRI Pro 1. Dan pada hari ini saya bersama narasumber yang sudah sangat senior ya, artinya senior dalam artian aktivis gereja, 3 kali pengurus DPP di MRPD Pancasila. Sebelumnya gereja Paroki Maria Ratu Pencipta Damai Pancasila Pontianak, beralamat di Jalan Gusti Hamzah, dan lebih banyak yang mengenalnya di samping Jalan Pancasila 5 ya Pak Jack ya? Ya, betul. Baik Pak Jack, apa kabar? Baik, selalu semangat. Salam merdeka. Salam merdeka. Sekali merdeka tetap merdeka ya Pak Jack. Ya. Baik, mungkin Pak Jack bisa memperkenalkan diri dulu kepada para pendengar RRI Pro 1 Pontianak dimanapun berada. Silakan. Terima kasih Bung Ian, Pak Yakobus Yulianis. Saya merasa kali ini saya diundang di RRI Pro 1. Ini bukan satu kebetulan, tetapi satu rencana yang baik sekali. Luar biasa. Perkenalkan, nama saya Yakobus, panggilan akrab Pak Jack. Saya memang seorang yang aktif di dalam organisasi, secara khusus organisasi Bapakat.
Itu perkenalan saya sudah sebenarnya status ini sudah kakek ya, sudah punya 2 cucu ya. Pak Yan. Perkenalan singkat saya. Baik, terima kasih Pak Jack. Seperti yang kita akan bahas ini Pak Jack ya, bagaimana proses pembinaan iman Katolik, terutama untuk bapak-bapak Katolik. Dan mungkin Pak Jack cerita sedikit apa itu Bapakat. Silakan Pak Jack. Iya, sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa Bapakat itu adalah kependekan dari Bapak Katolik. Nah, di dalam setiap pembicaraan saya selalu tambahkan juga Bapakat. Jadi Bapak Katolik. Adapun visi dan misi dari Bapakat yang dibentuk di setiap paroki yang ada di gereja-gereja Katolik yang ada di naungan Bapak Keuskupan Agung Pontianak, yaitu misinya sudah sangat jelas bahwa dengan adanya Bapakat itu ya bagaimana kita merangkai satu kegiatan yang baik, itu Pak Yan, dan benar di dalam kita menjalankan aktivitas kita sebagai Bapak Katolik. Nah, itu singkat yang dapat saya sampaikan. Baik Pak Jack, sepengetahuan saya menurut informasi Bapakat MRPD sudah berusia 2 tahun ya. Betul. Artinya kemarin merayakan usia kedua dengan sangat meriah ya, dengan pertandingan olahraga. Nah, mungkin bisa diceritakan kapan berdirinya, kemudian berapa jumlah anggota yang aktif. Silakan. Iya, berdiri 2 tahun yang lalu, saya lupa tanggalnya itu. Kita merayakan ulang tahunnya kemarin kan tanggal 15 Juli ya. Juli. Ya. Nah, itu di usia yang 2 tahun memang belum banyak sih yang bisa dibuat. Tapi kita berkeyakinan dengan program kerja yang ada yang dikukuhkan oleh Bapak Pastor dan pengurus Dewan Paroki dan pengurus inti Bapakat sendiri. Memang sayang pada kesempatan ini Bapak Ketua Bapakat kita, Bapak Matius, berhalangan hadir karena ada kegiatan lain. Nah, saya melihat programnya sangat baik, tinggal tergantung pengurus dan koordinator pendukung itu harus lebih aktif lagi bergerak di tengah-tengah masyarakat yang bukan saja di tengah masyarakat umat Katolik, tetapi kita harus bersentuhan juga dengan masyarakat yang lain, begitu Pak Yan. Ini sangat baik, sangat positif, karena bapak-bapak ini menurut pikiran saya harus diberi wadah yang seluas-luasnya untuk dapat berekspresi. Bukan saja dia memikirkan pekerjaan di mana dia bekerja, tetapi bagaimana kehidupan sosial di lingkungan di mana dia berada, khususnya di paroki MRPD. Itu yang saya lihat positif dan baik, sangat benar. Apalagi kebetulan saya di bidang ekonomi pengembangan umat. Nah, bagaimana kita bisa lebih berdaya ke depan begitu. Baik Pak Jack, dalam proses pembinaan iman banyak lika-liku ya. Iya, betul. Dan saya melihat Bapakat Paroki MRPD ini merupakan Bapakat yang berkembang karena melihat paroki-paroki lain sudah ada ya Bapakatnya. Tetapi dalam usia kedua tidak seperti yang mungkin dipikirkan orang. 2 tahun aktivitasnya sangat padat kalau saya lihat. Lahir pada saat COVID-19 di tahun 2021 ya. Kemudian langsung membuat gebrakan kegiatan-kegiatan kebersamaan. Karena kita tahu ada 5 tugas gereja, 5 tugas umat juga, yaitu yang pertama adalah liturgia, pengudusan, kedua kerikma, pewartaan, yang ketiga koinonia, persekutuan, yang keempat diakonia, pelayanan, yang kelima martiria, kesaksian iman. Dan dalam 5 tugas gereja itu sepertinya Bapakat mengambil porsi yang cukup banyak dalam kegiatan-kegiatan baik di tingkat lingkungan maupun di tingkat paroki. Mungkin Pak Jack bisa sampaikan kegiatan-kegiatan apa saja
dalam mendukung diakonia atau pelayanan oleh Bapak-Bapak Katolik Paroki MRPD? Ya, Bapakat MRPD juga melebur dengan kegiatan organisasi kerohanian yang sudah ada di Bapakat, seperti misalnya kunjungan kepada umat yang lansia ya, dan lansia, orkid ya, orang yang sakit ya. Nah, ini menurut pikiran kita semua sangat baik ya. Karena orang yang sakit memerlukan perhatian dari kita yang sehat. Ini juga nanti ke depan kita berpikir bagaimana kita dapat menyambang, mendatangi juga panti-panti asuhan yang lain. Nah, ini memang harus ada kesepakatan yang baik, karena dengan kegiatan-kegiatan sosial itu, nah itulah sesungguhnya hakikat daripada kehidupan kita sebagai umat beriman. Itu Pak yang menurut pemikiran saya. Jadi sebenarnya banyak hal yang bisa kita buat. Nah, memang kadang-kadang kita terbentur kepada suatu kondisi, ya kadang-kadang kondisi pembiayaan. Tapi percayalah, kalau kita mau berbuat, pasti selalu saja ada solusi tentang pembiayaan atau pendanaan itu. Nah, seperti 2 tahun paroki MRPD kemarin, Bapakat kemarin, ya Pak Yan juga kita undang. Bapak dapat melihat memang ke depan memang kualitas dan mutu harus lebih ditingkatkan lagi, dapat ditingkatkan lagi. Demikian Pak Yan. Baik, para pendengar RRI Pro 1 Pontianak, sebenarnya Bapakat ini adalah singkatan dari Bapak-Bapak Katoliknya. Nah, juga di beberapa paroki, di paroki Stella Maris itu Bapakat itu jadi kombakat namanya, komunitas Bapak Katolik. Begitu juga di paroki BMJ ya. Nah, memang di kota ini, di 8 paroki ini ada 5 paroki yang sudah ada Bapakatnya ya. Sedangkan 3 paroki dalam penjajakan, dan MRPD berani mengambil langkah yang strategis dalam menghimpun Bapak-Bapak Katolik. Dan kita tahu bahwa yang pertama menginisiasi ini adalah Kuskupan Manado ya, di mana di Manado itu namanya adalah KBK, Kaum Bapak Katolik, dan itu berkembang di Indonesia bagian timur. Untuk sebagai referensi para pendengar RRI Pro 1 Pontianak dimanapun berada, bahwa Bapakat atau Kombakat atau KBK apapun namanya merupakan suatu kategorial komunitas yang menjalin persatuan dan kesatuan, persaudaraan sejati dalam Kristus Yesus dalam Gereja Katolik untuk melakukan gerakan atau aksi nyata. Ya baik, sambil menunggu para pendengar untuk menelpon atau me-WA, mungkin Pak Jack bisa ceritakan bagaimana inisiasi Bapakat MRPD dalam kegiatan, baik kegiatan ulang tahun, kemerdekaan, kemudian Natal, Paskah. Kita melihat juga perkembangan olahraganya cukup signifikan ya. Dari meja 1 buah sampai bisa menginisiasi meja itu 3 buah dan mampu melahirkan juga rupanya ya bapak-bapak yang mahir bermain tenis meja. Silakan Pak Jack. Iya, semuanya berangkat dari pikiran yang benar dulu. Itu yang saya perlu tekankan. Pikiran yang benar, baik. Kalau dulu pikiran positif. Apapun yang kita lakukan pasti mempunyai konsekuensi. Ya. Lalu Bapakat ini di MRPD khususnya yang saya lihat sangat berani melakukan terobosan-terobosan seperti olahraga. Olahraga itu penting. Jadi kita tidak melulu berpikir tentang kehidupan rohani kita, tetapi kehidupan jasmani kita itu juga perlu ada keseimbangan. Jadi jasmaninya sehat, rohaninya baik. Nah, ini kan 2 unsur yang saling menopang. Nah, itu yang saya lihat. Terus kalau prestasi ya memang salah satunya memang olahraga pingpong ini juga Bung Ian Cobus Yulianesi juga salah satu pelopor, penggagas ya. Kami selalu bersama di dalam
meningkatkan kegiatan, salah satunya melalui olahraga pingpong. Walaupun kami belum sampai kepada prestasi yang seperti apa, tapi ini juga dapat memicu komunitas-komunitas yang ada di gereja seperti WK, Mudika, ya kan? Dan lain sebagainya itu, Pak Yan. Ya, sebagai salah satu kategorial ya, karena Bapakat ini di bawah DPP ya. DPP itu adalah Dewan Pastoral Paroki dan langsung dibina oleh pastor paroki. Saya lihat ada kedekatan dengan pastor paroki, di mana pastor paroki juga, Pastor Sajimin ini sangat care dan peduli dengan Bapakat, dan 2 tahun ke belakang ini juga kita bisa melihat sebelumnya pastor paroki sebelumnya juga sangat mendukung, antusias terhadap Bapakat ini, dan Bapakat ini semacam ikatan persaudaraan yang kuat ya, di mana dalam kategorial seperti Persekutuan Doa Karismatik, kemudian Prodiakon, Legio Maria, kemudian ya doa Santo Tarsisius ya yang ada di paroki MRPD, kemudian juga DPP-nya, kemudian pengurus lingkungan, pengurus wilayah bersatu dalam Bapakat ya. Dan yang paling utama juga bapak-bapak ini selalu harus mengingat moto ya. Ini bisa jadi moto nasional nantinya yang mungkin harus diingat juga oleh kaum bapak Katolik, itu adalah ya peduli kepada keluarga, ya kan, selalu berada di dalam gereja dan membela tanah air ya. Nah, apapun motonya itu pasti ada peduli dengan keluarga. Baik, bagaimana Pak Jack menyeimbangkan antara kegiatan pelayanan dengan pelayanan keluarga? Silakan. Iya, kita sadari bahwa setiap kegiatan sosial apapun itu, termasuk Bapakat, itu sangat menyita waktu. Ya. Tinggal kita bagaimana pintar-pintar memanage waktu. Nah, jangan sampai kegiatan Bapakat ini menimbulkan persoalan di tengah-tengah keluarga kita yang sangat-sangat kita kasihi. Baik. Nah, seperti saya sudah sampai kepada cucu tadi saya bilang kan. Iya. Nah, bagaimana saya mendidik anak-anak beserta istri saya. Iya. Ya kan, akhirnya sekarang dikaruniai cucu. Nah, sekarang sudah sampai ke level mendidik cucu. Saya tidak mau katakan saya tidak katakan saya berhasil dalam mendidik anak dan cucu keluarga. Tetapi itu memerlukan satu concern tersendiri. Di dalam keluarga komunikasi itu harus dibangun. Karena kalau tidak, kita tidak bisa berharap banyak juga dari luar iya, tapi ada sekian persen. Tapi di dalam keluarga itu bagaimana kita tetap harmonis, bahagia di dalam keluarga. Memang bicara bahagia tidak semudah yang kita bayangkan. Apalagi di era teknologi yang semakin canggih, terkesan bahwa anak-anak itu tidak care dengan lingkungannya, dia hanya care dengan handphonenya begitu Pak Yan. Kira-kira seperti itu. Baik Pak Jack, seperti yang disampaikan oleh Pak Jack tadi itu, dan juga hampir moto umum secara nasional bapak-bapak Katolik, yaitu Pro Familia Ecclesia et Patria, dan juga kita bersandar pada kitab suci, dan ini diambil dari nama baptis kita berdua nih, surat Yakobus bab 2 ayat 17, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Nah, dalam pembinaan iman Katolik ini bagaimana Pak Jack mensinkronkan antara pembinaan iman pribadi dan iman keluarga? Silakan Pak Jack. Iya, contoh dari orang tua kepada anak-anak dan cucu, ya keluarga, bahkan lingkungan sekitarnya itu menjadi hal yang penting. Karena kalau saya sebagai orang tua tidak bisa memberikan contoh, ya susah. Bagaimana nanti anak saya bisa berjuang, ya kan, untuk meraih masa depan yang lebih baik. Belum lagi kita berbicara lingkungan gereja. Baik. Nah itu Pak ya. Baik, para pendengar RRI Pro 1 Pontianak, pada paruh kedua kita masih mengundang dialog interaktif dengan para pendengar RRI Pro 1 Pontianak tentang pembinaan iman Bapak-Bapak Katolik di Paroki MRPD.
kita akan dengarkan satu pujian yang akan dipersembahkan oleh kerabat kerja RRI Pro 1 Pontianak.